Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di taman surganya yang ada di akhirat nanti. Allahumma amin. Ahibati fillah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini kali kedua saya datang ke tempat ini. Alhamdulillah saya tidak nyasar ya. Kalau nyasar bahaya. Dan kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada takmir Masjid As-Siddiq yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kita bisa saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mewasiati di atas kebenaran dan kita saling mewasiati di atas kesabaran. Pada malam hari yang berbahagia ini kita akan belajar satu tema yang berjudul ketika ilmu itu diangkat. Telah diangkat. Kajian kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Akhrajahu Syaikhan dari jalur Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kata-kata sami itu menunjukkan hadis ini secara mubasyarah. Hadis ini didengar langsung oleh yang meriwayatkannya. Beda dengan ketika para rawi mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah. Bisa jadi hadis ini didengarkan dari sahabat yang lainnya, di mana Nabi mengatakan, innallaha la yanzi'ul ilma ba'da an a'taqumuhu intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu dari kalian setelah Allah memberikannya kepada kalian.
Jadi nggak dicabut langsung. Kayak kita kan baru ngasih langsung diambil kembali. Ya, kita kan gitu ya. Ini untuk kamu. Loh, tapi kamu yang kemarin gibah saya nggak jadi gitu. Ngambil lagi. Ya. Walakin yantazi'uhu minhum ma'a qabdil ulama bi'ilmihim. Akan tetapi cara Allah mencabut ilmu ini dari kaum muslimin dengan mewafatkan para ulama, sehingga tatkala ulama meninggal, ilmu pun pergi bersama mereka. Fayabqa nasun juhalun. Maka tatkala para ulama sudah meninggal, yang tersisa adalah manusia yang juhal. Juhal itu jamak dari jahil. Sebenarnya juhal itu lebih ke arah sigha mubalaghah. Artinya sudah bodoh, goblok gitu loh. Apa bahasanya? Iya, bodoh ya. Bodoh, nah gitu. Ya. Fayuftauna bi ra'yihim, maka mereka pun yustaftauna fayu'tauna bi ra'yihim. Maka tatkala tersisa orang yang jahil, maka manusia pun meminta fatwa. Mereka pun berfatwa. Dan ini lagi marak-maraknya nih. Ada orang jahil yang berfatwa. Di media sosial itu kan lagi viral. Betul tidak? Saya sarankan antum tidak usah mendengar. Nanti kalau antum dengar itu bahaya. Terkena syubhat. Karena syubhat itu sebagaimana kata para ulama, khottofah. Syubhat itu menyambar. Keras datangnya. Terkadang kita tidak sadar diri kita terkena syubhat. Yang repot bukan hanya antum, kitanya juga repot. Sudah kita nasihati jangan dengar, tapi tetap aja didengar. Ya. Jangan didengar ustadz itu. Oh ustadz, saya pingin ambil baiknya, buang buruknya. Sudah, nggak usah dipakai itu. Itu sebaiknya kaidah dimuseumkan saja. Ya, digabungkan dengan kaidah-kaidah yang nggak jelas itu. Para tholabul ilmu tidak boleh memakai kaidah itu. Apalagi antum masih seorang mubtadi istilahnya, para pemula dalam belajar. Antum mau pakai kaidah itu boleh, tapi syaratnya hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, ya. Kemudian Musnad Imam Ahmad. Antum faham fikih-fikih para ulama, tidak apa-apa pakai kaidah itu. Kalau arba'in aja tidak lulus, ya gimana mau hafal pakai kaidah itu? Ini aja hadis kedua nggak lulus. Kepanjangan Ustaz. Duh. Jangan pakai kaidah itu. Maka mereka pun berfatwa dengan akal-akal mereka, dengan pendapat-pendapat mereka. Fayadilluna wa yudillun. Maka mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Ya, hadis ini hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini jamaah sekalian? Syekh Abdul Aziz Sadhan, beliau membawakan beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, azimu nikmatil ilmi, agungnya nikmat ilmu itu jemaah. Ilmu itu nikmat. Jadi jangan kira nikmat itu hanya berupa apa? Fulus. Bil fulus mulus. Mafi fulus mampus. Antum jangan membayangkan nikmat itu hanya berupa fulus. Nikmat itu luas. Salah satu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan kita nikmat ilmu. Tidak semua orang diberikan nikmat ini jemaah. Ada berapa penduduk Sidoarjo? Gabung Sidoarjo Surabaya berapa? Taruhlah sekitar berapa? 20.000 lebih. Kurang 1 juta lah ya. Sidoarjo Surabaya 1 juta penduduk Sidoarjo Surabaya. Berapa mereka yang mendapatkan nikmat ilmu? Tak banyak. Karena Allah tidak memberikan nikmat itu kepada semua orang. Allah berikan nikmat itu kepada orang-orang yang mau bersungguh-sungguh mencarinya.
Makanya Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar, bukan bersemedi. Bukan bertapa. Baca. Datangi majelis ilmu, capek, lelah, itu ilmu. Mengayuh kaki, mengayuh sepeda dengan kaki, memaksa tangan untuk mengegas kendaraannya, datang ke majelis ilmu. Itu ilmu. Itu pun yang kita dapatkan ketika datang di majelis ilmu tidak banyak. Makanya para ulama memiliki kaidah la yustata'ul ilm bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan pernah diraih bagi orang-orang yang hanya ingin bersantai-santai. Ustaz, sekarang itu banyak kajian online. Benar. Berapa persentase yang Anda bisa ambil dari kajian online tersebut? Yang ada itu Anda ditonton sama HP-nya. Betul atau tidak? Sampai Ustaz, Anda dengar kajian tapi nyambi kerja. Yang ada kerja yang paling banyak daripada. Makanya harus ada satu waktu yang antum siapkan untuk belajar. Sibuk Ustaz, sesibuk apa kita dibandingkan Nabi? Istri antum 1. Nabi istrinya berapa? 9 istri Nabi. Kita baru jadi kepala rumah tangga. Nabi bukan kepala rumah tangga, kepala negara, kepalanya dunia. Nabi yang pegang. Tapi Nabi tetap mengajarkan ilmu. Gimana mau jadi ulama kalau ngaji dalam seminggu saja belum tentu ada? Kapan ngajinya? Tablik akbar. Tablik akbar itu ibaratkan kalau dalam makanan itu perbaikan gizi jemaah. Makanan tambahan. Tapi makanan pokok antum yang setiap hari itu yang penting. Makanya tablik akbar itu adalah sesuatu untuk pelengkap. Adapun yang penting untuk kita lakukan adalah taksilul ilm. Apa taksil itu? Mempelajari ilmu itu secara runut, terus menerus. Maka coba antum lihat, majelisnya para masyayikh itu bukan sekali seminggu, setiap hari. Syekh Abdul Muhsin yang sudah tua, beliau mengadakan pengajian setiap ba'da maghrib di Masjid Nabawi itu dari Senin, dari Sabtu sampai Kamis. Liburnya hari Jumat aja. Setiap hari dibaca. Itu padahal beliau sudah tua loh. Dengan butahnya beliau didorong. Kadang-kadang yang mendorong itu anak beliau, Syekh Abdul Razak. Kita. Maka bagaimana kita mau mendapatkan keagungan ilmu itu? Kalau kitanya sendiri saja bermalas-malasan. Padahal kata para ulama, al ilmu aslu kulli khairin. Ilmu itu merupakan dasar segala kebaikan. Seorang memiliki ilmu berarti dia telah diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, al-jahlu aslu kulli syarrin. Kejahilan itu merupakan pangkal dari segala kebodohan atau keburukan. Antum lihat, kebid'ahan itu berasal dari mana? Jahil. Orang jahil gak ngerti agama jatuh dalam bid'ah. Orang jahil gak ngerti agama jatuh dalam perbuatan syirik. Ustaz, gimana banyak orang yang alim tapi mereka terjatuh dalam kebidahan, jatuh dalam kesyirikan. Kita katakan, meskipun dia adalah orang yang sudah belajar S1, S2, S3, dia paham kitab ini segala macam, tapi kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, dia tetap dikatakan jahil. Tetap dikatakan jahil. Sehingga tatkala kejahilan yang lebih dominan dalam dirinya, apa yang terjadi? Jadilah dia orang-orang yang merusak agama. Makanya banyak berfatwa tanpa melihat kepada dalil yang benar. Yang ada berfatwa dengan hawa nafsunya. Orang gila itu, jangan salahkan orang gila itu, dia wali katanya, luar biasa. Ya, orang gila wali gitu kan ya? Ya, wali apa itu? Tidak tahu saya. Ya, karena tingkat kewalian itu berbeda-beda. Ada yang masuk tingkatannya itu sampai tingkatan apa? Sampai gila katanya, mursyid yang gila. Itu pernah saya bahas dulu ya, Pak. Ketika saya masih kuliah S2 itu.
saya kedapatan tugas untuk membahas masalah tasawuf. Kita bahas secara sudut pandang syar'i yang benar. Dan setelah saya baca kitab para ulama, memang benar. Orang yang kalau belajar tasawuf itu bisa gila. Karena dalam jenjang tasawuf itu saja, itu ada tingkatannya. Kita kan mengenalnya adalah syariat, hakikat sama makrifat, ya toh? Kita ini syariat semua. Ya, belum hakikat tentu itu. Ya. Kita ini masih syariat semua. Antum masih sholat itu masih syariat itu. Ya. Nah, ternyata syariat ini juga dibagi. Totalnya itu sampai 9 semua. Syariat itu dibagi, ada syariat, hakikat, syariat, makrifat. Nanti masuk ke jenjang kedua, hakikat, syariat, hakikat, makrifat. Masuk ke jenjang ketiga, makrifat, syariat, hakikat, makrifat. Nah, kalau sudah makrifat, itu yang mengatakan dirinya itu bersatu dengan Tuhan. Jadi tidak perlu sholat, sudah keluar dari ajaran-ajaran Islam, sudah keluar dari aturan-aturan Allah. Ya, makanya itu antum ini belum dikatakan makrifat karena antum masih sholat. Apalagi zikir antum masih lengkap. Kalau sudah baru. Ya. Mulia ilmu itu jemaah. Makanya kalau ingin dapat ilmu harus ada kesungguhan. Dan ini nasihat Imam Syafi'i. Ketika ada orang datang kepada beliau meminta nasihat di dalam mencari ilmu, apa kata beliau? Ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayan. Engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan jelaskan ke 6 perkara itu kepadamu. Salah satu dari ke 6 perkara itu apa? Wajuhdun. Ada namanya kesungguhan. Sungguh-sungguh. Capek, lelah. Ya. Berjalan jauh, antum masih enak naik sepeda motor. Para ulama dahulu jalan kaki mencari satu hadis. Sementara sekarang ini bukan hanya satu hadis dibacakan di majelis ilmu, beribu-ribu hadis dibacakan bahkan. Tapi masya Allah, tidak nyantol satu-satu gitu loh. Itu yang herankan itu. Ya, kenapa tidak nyantol satu-satu itu? Ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, di antara faedah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, azimu manzilatil ulama, tingginya kedudukan para ulama. Ingat, ulama yang robbani. Siapa mereka dikatakan ulama robbani? Salah satu syaratnya adalah alal aqidati wan manhajis sahih, berada di atas akidah dan manhaj yang benar. Itu dikatakan ulama robbani. Kalau manhajnya menyimpang, akidah menyimpang, belum dikatakan ulama yang robbani. Antum bisa baca dalam bukunya Syekh Muhammad Syekh Muhammad Al-Nasr. Beliau membawakan ciri-ciri ulama yang robbani. Di dalam buku beliau yang berjudul An-Nasaih, kumpulan nasihat-nasihat, beliau membawakan pada babul manhaj, kitabul manhaj, al-ulama ar-robbaniyin. Ciri-ciri ulama yang robbani itu. 1. Ini yang pertama, alal aqidati as-sahihah wal manhajis sahih. Di atas akidah yang lurus dan manhaj yang lurus. Karena ada orang berada di atas akidah yang benar, tapi manhaj beragamanya itu bengkok. Makanya akidah sama manhaj itu tidak bisa dipisahkan di dalam kita beragama. Dua hal yang harus terus berjalan bersama-sama. Akidah yang sahih ini merupakan konten kita beragama. Sementara manhaj, cara kita memahami agama ini. Dan cara kita memahami agama ini tentu dengan pemahaman salafus jelas. Terlalu banyak dalil-dalil yang dijelaskan oleh para ulama dan juga dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW menjelaskan penting dan wajibnya kita itu untuk mengikuti salafus soleh di dalam kita beragama, di dalam kita memahami agama yang mulia ini. Terlalu banyak. Ya, belum dari perkataan para ulama. Makanya kalau antum mau buka buku para ulama, terlalu banyak bantahan-bantahan mereka
kepada mereka orang-orang yang tidak mau mengikuti salafus soleh. Nah, ketika seorang sudah berada di atas akidah dan manhaj yang lurus, mereka berada kepada pendidikan yang tinggi. Itulah para ulama. Makanya Nabi SAW mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kita tidak ketemu nabi sekarang. Terus bagaimana cara kita mengambil ilmu? Dengan duduk bersama para ulama. Ar-rasikhuna fil ilm, yang benar-benar keilmuannya dibangun di atas Al-Quran dan sunnah ala fahmi sahihah. Karena betapa banyak orang sekarang itu sudah digelari sebagai seorang alim tapi gak punya ilmu. Terlalu banyak hanya bermodalkan dia itu jago di dalam berceramah, retorika yang bagus di dalam menyampaikan, tapi dia tidak ngerti tentang perkara yang benar. Itulah yang dijadikan oleh manusia sekarang ini sebagai ulama. Nah, kita jangan seperti itu. Kita harus punya standarisasi yang tinggi. Ya. Makanya kalau antum tidak tahu terkait seorang ustadz, seorang dai, bertanya supaya kita tidak salah di dalam mengambil ilmu. Oh, Ustadz itu kalau ceramah pakai innal hamdalillah, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Pakai Sahih Bukhari, pakai Sahih Muslim, pakai Al-Quran, pakai ini segala macam. Stop dulu. Tidak semua orang yang pakai innal hamdalillah itu sudah dikatakan sebagai orang yang berada di atas akidah yang sahih. Mufaddal ibn Muhalhal, beliau pernah berpesan kepada kita. Beliau mengatakan, "Lau kana sahibul bid'ati yuhadditsuka bi bid'atihi haddartahu." Kalau sekiranya tatkala engkau duduk bersama ahlul bid'ah, lalu dia menceritakan tentang kebid'ahannya, engkau akan lari dari dia. Tapi bagaimana cara supaya mereka itu menarik kita, supaya kita tertarik kepada mereka? Yuhadditsuka bi ahaditsis sunnah fi budui majlisihi. Tapi mereka akan mengatakan ini hadis sahih, ini sahih Bukhari, ini sahih Muslim. Mereka mencomot dalil-dalil yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sehingga apa yang terjadi? Tatkala syubhat-syubhat mereka masuk ke dalam hati kita, hatta talzama qalbaka, menancap di dalam hati kita, yang terjadi apa? Kita pun loyal kepada mereka. Dan itu yang terjadi. Maka hati-hati. Ya. Jangan sampai salah dalam mencari guru. Ya. Jangan sampai salah di dalam kita belajar. Sebagaimana nasihat dari Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian daripada agama itu sendiri. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil ilmu tersebut. Ya, dari ulama. Ya, makanya para ulama itu kedudukannya tinggi. Tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Para ulama menafsirkan ulil amri itu dua. Ada yang disebut dengan umara, ada yang disebut dengan ulama. Umara mereka yang mengatur urusan kaum muslimin. Sedangkan ulama mereka inilah yang berpikir untuk bagaimana mengajarkan ilmu agama kepada kaum muslimin. Bahkan mereka memiliki kedudukan yang harus kita taati selama mereka itu mengajarkan kita kebaikan. Ya. Mulia. Ya, orang-orang alim itu. Ya. Karena kalau ingin mendapatkan kemuliaan yang hakiki, cara mengambilnya dengan ilmu. Dan dalil-dalil yang menjelaskan hal itu juga banyak. Dalam surat Al-Mujadalah Allah juga sebutkan dari ayat yang ke-12. Ya, kemudian di dalam surat Ali Imran ya, ayat yang ke-18, Al-Mujadalah ayat 11 ya. Kemudian Ali Imran ayat yang ke-18 Allah juga sebutkan bagaimana kedudukan para ulama. Makanya berkumpullah bersama mereka, belajar bersama mereka, tahsil ilmu bersama mereka. Ya. Karena mereka adalah pewarisnya para nabi. Yang ketiga,
Di antara pelajaran yang bisa diambil, anna qabdal ulama'i min a'dhamil masaib, bahwasanya wafatnya para ulama itu menunjukkan sebuah musibah yang besar. Musibah aja, Pak. Tidak usah kita berbicara ulama yang senior. Kita berbicara yang ada di Indonesia saja. Banyak ustadz-ustadz kita yang sudah pergi mendahulu kita. Kita merasa kehilangan atau tidak? Kehilangan, jangan. Kehilangan. Ya. Yang biasanya kita belajar bersama mereka, mudzakarah bersama mereka, mempelajari ilmu bersama mereka, tiba-tiba Allah mengangkat mereka dari kita. Sedih, sedih. Karena tidak ada tempat kita belajar lagi. Ya. Sedih memang. Makanya sebelum mereka diangkat itu, kita harus bersama mereka. Kita duduk bersama mereka, ambil ilmu bersama mereka. Saya masih ingat dahulu ketika masih menjadi mahasiswa, guru saya yang tercinta, Al-Ustadz Imam Wahyudi, Imam atau Imam Wahyudi? Imam Wahyudi rahimahullah. Saya baru setahun belajar sama beliau. Baru setahun. Qadarullah beliau sakit di perutnya itu, meninggal dunia. Setahun tak saya duduk bersama beliau. Setahun itu saja banyak ilmu yang saya ambil dari beliau. Apalagi kalau saya duduk bersama beliau selama 4 tahun selama saya. Apa satu ilmu yang saya ambil dari beliau rahimahullah? Semoga ini menjadi pahala jariah beliau. Bagaimana arti sebuah kelembutan di dalam berdakwah. Lembut orangnya itu, Masya Allah. Antum yang bermuamalah sama beliau pasti sepakat beliau orangnya lembut, betul tidak? Lembut orangnya, rahimahullah. Nah sebelum mereka diwafatkan, karena banyak sekarang ini ustadz-ustadz kita yang rahimahullah, mereka meninggalkan kita. Selain semua itu karena merupakan takdir Allah Ta'ala, tapi kita pun harus bisa memanfaatkan kondisi yang ada. Makanya jangan kita bermalas-malasan ya jemaah. Lebih-lebih di zaman sekarang ini fitnah itu sangat kuat, sangat gencar. Kita pun harus memperkuatkan diri kita dengan terus bersama mereka, duduk bersama mereka, belajar bersama mereka, sebelum Allah itu mengangkat ilmu ini dengan mewafatkan mereka. Ya, nanti kalau sudah mereka wafat, barulah kita akan merasakan kerugian nanti. Ya. Wong kemarin saja baru channelnya Ustadz Firanda itu dibajak, sudah berapa kerugian yang kita dapat? Baru channelnya loh itu. Apalagi kalau beliaunya yang diambil sama Allah. Itu baru channel YouTube-nya tok dibajak. Berapa kerugian ilmu yang hilang dari diri kita dari kajian-kajian beliau. Subhanallah. Bagaimana kalau beliaunya yang diambil sama Allah Ta'ala. Ya. Nah, kita di Surabaya, Sidoarjo sekitarnya, alhamdulillah banyak. Ya, duduk bersama mereka, belajar. Ya, sebelum musibah itu datang. Karena tatkala para ulama sudah diambil sama Allah Ta'ala, dan tidak ada lagi orang-orang yang akan bisa mengajarkan ilmu kepada kita, yang terjadi apa? Kerusakan. Semua orang akan bebas untuk berbicara dalam urusan-urusan agama, padahal mereka tidak memiliki ilmu. Baik. Kemudian berikutnya, pelajaran yang keempat dari hadis yang mulia ini. Hirsu ahlil jahli wad dolali ala tasaddur. Semangatnya orang-orang yang jahil dan yang sesat untuk tampil di hadapan manusia. Bayangkan, mereka semangat untuk tampil, ingin mendakwakan kebatilannya. Maka kita pun sebaliknya. Tapi stop dulu. Jangan pingin tampil sebelum saatnya. At-tasaddur qabla ta'akkul.
Pingin tampil tapi belum saatnya, jangan. Karena takutnya nanti kita masuk ke dalam hadis ini, yudillu wa yudol, sesat dan menyesatkan. Jangan tergesa-gesa. Kalau bahasa orang sini, jangan gopo pingin tampil. Ya, baru belajar usul salasa itu pun setengah belum selesai, sudah langsung buka kajian akbar, tablik akbar, Ustadz Fulan, masya Allah. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Ceritanya ngalor ngidul segala macam, tafsir Quran seenaknya. Seperti yang terjadi beberapa saat yang dahulu. Dia mengatakan apa? Sebelum Nabi Muhammad itu diangkat jadi nabi, dia sesat katanya. Mana dalilnya? Wa wajadaka dhallam fahada, kami dapati engkau dalam kesesatan, kami berikan engkau hidayah. Subhanallah. Nabi dikatakan sesat sebelumnya. Padahal sepakat para ulama, tidak ada nabi yang mereka itu diawali dari atas kesesatan. Tidak ada. Atau baca tafsir ayat tersebut. Tapi itulah at-tasaddur qabla ta'ahul. Pingin tampil sebelum waktunya. Ada salah dalam mengajar. Ya. Kadang-kadang kita dapati sebagian tholabul ilmi seperti itu. Ya. Antum bayangkan, Mu'adz bin Jabal saja mau diutus ke negeri Yaman. Berapa lama talaki bersama Nabi SAW? Berapa lama? Berapa lama belajar sama Nabi SAW? Hah? Ayo. Sehari? 2 hari? Lama. Kapan Nabi SAW mengutus para sahabat untuk berdakwah? Ketika hijrah ke kota? Apakah setelah hijrah langsung diutus? Enggak. Itu setelah Nabi itu hendak melakukan ibadah umroh tapi tidak jadi. Karena terhalang oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya datang kepada Nabi minta supaya dikirimkan utusan. Karena banyak diantara, karena Islam ini sudah luas. Tidak mungkin Nabi berdakwah sendiri. Harus ada yang diutus ke mereka-mereka kaum muslimin itu. Makanya dipersiapkan para sahabat tersebut. Dan itu lama. Di Mekah saja 13 tahun. Mereka itu diajarkan sama Nabi SAW. Diajarkan di kota Madinah lagi. Ya taruhlah 15 tahun mereka belajar, barulah mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada buku mengatakan apa? Apa itu? Jadi ustadz dalam sehari gitu kan. Jadi baca itu bisa langsung jadi ustadz. Bener, jadi ustadz. Ya, tapi ustadz abal-abal. Ya, nggak salah kan? Ya, ustadz KW, tapi KW-nya nggak tahu KW keberapa gitu kan. Grade ori masih mendingan. Iki KW ya. Lihat para sahabat. Mereka digojlok sama Nabi SAW sebelum mereka itu berdakwah. Maka kita tidak boleh hanya ingin sekedar tampil sebelum saatnya. Karena yang terjadi apa? Ketika kita itu sudah ingin tampil dan orang itu senang kepada kita, akhirnya kita memiliki masalah, bahasanya ya, memiliki orang yang senang sama kita. Yang terjadi apa? Kita ketagihan, dan itu cara syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Itu cara syaitan seperti itu. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmati seseorang arafa qadra nafsihi, orang-orang yang mengetahui kapasitas dirinya. Didoakan sama Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah merahmati orang seperti ini yang mengetahui tentang kapasitas dirinya. Apakah sudah benar atau sudah saatnya dia itu menyampaikan ilmu atau belum. Kalau belum, dengan dia terus belajar, Allah merahmati dia. Tapi kalau dia tahu dirinya belum sepatutnya menyampaikan ilmu, tapi tetap dia memaksa dirinya untuk menyampaikan ilmu, berarti dia tidak mendapatkan doanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tersebut. Didoakan sama Ali bin Abi Thalib, subhanallah. Ya.
Dan bukan aib jamaah sekalian, kalaupun kita harus belajar terus supaya kita ini benar-benar matang. Ya. Jangan kira para ustadz-ustadz kita mereka tidak belajar, tetap belajar. Kita mengikuti kajian via Zoom bersama para masyayikh yang alhamdulillah mereka meluangkan waktu terus belajar. Apalagi sebelum terjadinya pandemi, dulu ada daurah. Ya, kita belajar bersama para masyayikh baik itu dari Madinah, dari Saudi ataupun dari Yordania. Kita belajar bersama mereka 5 hari. Selama 5 hari itu kita belajar terus dari pagi sampai sore. Siang toh istirahat sampai malam. Pagi sampai siang itu istirahat, sore lanjut sampai jam 10 malam terus belajar. Kadang-kadang materinya setebal ini harus habis dalam 5 hari. Pusing memang, iya pusing. Tapi mau gimana lagi? Meskipun kita itu sudah istilahnya dari sisi pendidikan formal sudah selesai, tapi yang namanya belajar itu tidak boleh terhenti. Tidak boleh terhenti. Terus harus kita belajar. Ya. Jadi jangan seperti mereka-mereka orang-orang jahil ini. Kemudian pelajaran berikutnya. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, hajatun nasi ad-daima ila ahlil ilm. Kebutuhan manusia kepada ahlul ilmi. Penting. Itu merupakan kebutuhan yang fundamental. Tidak hanya kepada ahlul ilminya, bahkan kepada ilmu itu sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau pernah mengatakan di dalam sebuah ungkapannya, hajatun nasi ilal ilmi syar'i asyaddu hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih besar, bahkan lebih urgen daripada kebutuhan kita akan makan dan minum. Antum tidak makan sehari, tidak minum sehari, insya Allah masih bisa hidup. Tapi antum tidak punya ilmu sehari, berapa kerusakan yang antum akan timbulkan karena ibadah tanpa didasari ilmu. Apa yang menyebabkan orang-orang Nasrani itu dicela sama Allah Ta'ala? Karena mereka beribadah tanpa ilmu. Makanya kita jangan seperti itu. Sehingga disebutkan oleh para ulama, tasyabbuh dengan orang kafir yang seharusnya kita itu lebih untuk memperhatikannya, bukan bertasyabbuh dalam bentuk penampilan, menggunakan atribut-atribut mereka, menggunakan apa. Benar, itu tasyabbuh yang dilarang. Tetapi tasyabbuh yang berbahaya yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang harus kita jauhkan diri kita adalah kita bertasyabbuh kepada mereka beribadah tanpa didasari apa? Ilmu. Itu tasyabbuh yang berbahaya, jemaah. Bukan hanya dengan penampilan, enggak. Tapi bertasyabbuh kepada mereka beribadah tanpa ilmu. Itulah contoh orang-orang Nasrani. Atau bertasyabbuh seperti orang Yahudi, punya ilmu tapi tidak mau diamalkan. Makanya kaum muslimin itu wasat, pertengahan. Punya ilmu diamalkan. Ya. Enggak punya ilmu, jangan mengamalkan. Meskipun amalan tersebut adalah amalan yang disyariatkan. Nih antum catat jemaah ya. Meskipun amalan tersebut adalah amalan yang disyariatkan, tapi kalau antum belum tasabbut, belum sabat, belum tahu ilmunya, tidak ngerti ilmunya, jangan dulu diamalkan. Daripada antum mengamalkan tapi terjatuh ke dalam keraguan-raguan, akhirnya di situ syaitan akan mudah memberikan was-was kepada kita. Makanya Allah mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dulu. Kalau sudah nanya, tahu ilmunya, baru diamalkan. Meskipun itu adalah amalan yang disyariatkan. Tapi antum tidak tahu ilmunya, tidak ngerti ilmunya. Ya, ada nih. Cepat banget ya. Tanda-tanda kiamat ini. Ya. Adzan dulu. Setelah itu kita lanjutkan sedikit ya. Baik, silakan tafadhol adzan dulu.
sebagai wali. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran berikutnya. Dararul qauli bila ilmin. Bahayanya ucapan yang dibangun atau tampak bahayanya ucapan yang tidak dibangun di atas ilmu. Bahayanya. Ya. Wa anna dararahu la yaksiru ala sahibihi bal yata'addi ila man balaghu jahluhu minal afrad wal mujtama. Karena kemudorotannya itu bukan hanya menimpa orang yang menyampaikan ucapan tersebut, tetapi akan berdampak kepada masyarakat. Orang kalau sudah dengar ucapannya tanpa ilmu, yang terjadi apa? Oh iya ya, ini ustadz loh yang ngomong. Apalagi kalau tengah-tengah masyarakat yang mengatakan itu ustadz yang ngomong, tidak mungkin ustadz salah. Jamaah, ingat, ustadz itu juga manusia. Antum kira ustadz itu malaikat? Enggak. Sebagaimana Nabi itu pernah melakukan kesalahan. Nabi loh, Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan dan ditegur sama Allah Ta'ala. Coba antum baca Asbabun Nuzul turun surat Abasa wa Tawalla. Itu karena Nabi melakukan kesalahan, ditegur sama Allah. Itu karena Nabi. Masalahnya kita ini bukan Nabi. Siapa yang mau menegur kita? Apalagi kalau kita ini merasa sudah di atas, seolah-olah nasihat yang sampai kepada kita itu, loh saya ini ustadz, gak perlu dia nasihati. Ngapain nasihati ustadz? Ditambah lagi dengan kitanya, oh gak mungkin ustadz itu salah. Dah aja mas kalian. Para ulama, ustadz itu juga manusia sama seperti antum. Pasti memiliki kesalahan, terjatuh ke dalam kesalahan. Saya kasih contoh. Siapa anda kenal Imam Nawawi? Antum kenal Imam Nawawi? Kenal kan? Pernah ketemu? Belum pernah. Al-Imam An-Nawawi, sekelas Imam An-Nawawi, punya kitab yang sangat fenomenal, Arba'in An-Nawawi, Riyadus Shalihin. Tapi ternyata beliau menyimpang
ada penyimpangannya dalam masalah tauhid asma was sifat. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pemilik Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Siapa nggak kenal beliau? Ya. Tidak ada syarah Sahih Bukhari yang lebih bagus daripada Fathul Bari. Ada Ustaz, harusnya ada. Punyanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Tapi Ibnu Rajab Al-Hambali nggak selesai syarahnya itu, karena beliau keburu meninggal dunia. Sehingga setengah dari baru sampai bab keberapa itu beliau mensyarah hadis tersebut, hadis Sahih Bukhari, beliau wafat, meninggal dunia. Makanya kata para ulama, andekan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu diberikan umur yang lebih sehingga beliau bisa menyelesaikan syarah dari Sahih Bukhari tersebut, maka akan ada tandingannya Fathul Bari itu. Tapi tidak ada. Tapi beliaunya meninggal dunia. Sehingga sepakat para ulama, syarah Sahih Bukhari yang paling bagus itu adalah Fathul. Siapa tidak kenal Imam Ibnu Hajar? Tapi beliau memiliki penyimpangan kecil dalam masalah tauhid asma was sifat. Itu sekelas para ulama. Bagaimana dengan kita yang mungkin setiap hari ngelama? Itu mereka para ulama yang waktunya digunakan untuk ilmu. Ada penyimpangannya meskipun kecil. Bagaimana dengan kita? Makanya bahaya jamaah sekalian. Berbicara tanpa ilmu itu tidak mudah. Makanya kita dilarang berbicara tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, hukumnya haram. Tidak diperbolehkan dalam syariat. Makanya bahaya orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu, hati-hati di hari kiamat. Ketika menyebarkan kesesatan di tengah umat, lalu mereka mengikuti fatwa tersebut, yang ada bukan pahala jariah tapi dosa jariah yang akan dia dapatkan selama fatwa tersebut tetap diamalkan oleh orang-orang yang mendengarkan fatwa itu. Makanya kalau kita tidak tahu, sudah diam. Ya, diam. Tidak usah ngomong. Jangan karena pingin tampil keren, oh saya ini sudah lama ngaji Ustaz, tidak mungkin saya tidak jawab lah. Iya, harus jawab. Oh, tidak boleh jawab. Tidak boleh. Jangan hanya ingin tampil keren di tengah-tengah jamaah yang lainnya, karena merasa diri lebih senior, sudah lama ngaji, terus semua pingin disikat, semua pertanyaan ingin dijawab. Tidak. Nanti akan ada sebenarnya pembahasannya, tapi tidak apa-apa saya sampaikan. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam majelis beliau, yang ini saya pernah mendengar secara, melihat secara langsung bagaimana beliau itu di dalam majelis beliau, hampir mungkin ada sekitar puluhan kata-kata saya tidak tahu itu ketika beliau ditanya tentang seorang rawi sekelas beliau. Apakah itu menurunkan muruah beliau, menurunkan derajat beliau sebagai ulama? Enggak. Buktinya yang belajar sama beliau itu tetap ramai. Bahkan yang duduk di majelis-majelis beliau itu bukan seperti kita. Yang duduk di majelis-majelis beliau itu adalah para dosen-dosennya Universitas Islam Madinah yang gelarnya doktor-doktor itu. Itu yang duduk. Tapi kalau beliau ditanya, la adri, saya tidak tahu. Apalagi kalau beliau itu istilahnya kayak ragu-ragu mau menjawab, beliau lebih mau mengatakan saya tidak tahu, daripada beliau menjawab nanti takut salah. Itu sekelasnya Syekh Abdul Muhsin. Pertanyaannya, kita itu sudah sekelas beliau atau belum? Belum kan? Belum sekelas beliau. Lalu apa yang kita harus malukan? Kalau sekeras ulama saja berani mengatakan demikian, bagaimana dengan kita? Harus lebih berani. Lama ngaji bukan jadi patokan. Tidak perlu malu. Ya.
Itu bukan malu namanya, tapi gengsi. Takut dibilang, wah sudah lama ngaji kok enggak tahu. Ya kalau memang kondisinya seperti itu mau gimana lagi? Antum mau jawab apa? Antum mau memaksakan diri? Antum memaksakan diri jawab pertanyaan-pertanyaan yang antum tidak tahu. Supaya antum terlihat anak sudah lama ngaji, sudah lama duduk di As-Siddiq dari zaman awal As-Siddiq berdiri sampai hari ini. Anak ngaji di sini. Terus antum mau malu gitu atau gengsi tidak bisa menjawab pertanyaan dari jamaah-jamaah itu, dari teman-teman kita. Enggak jamaah, bukan seperti itu penuntut ilmu itu. Bukan seperti itu. Ya. Makanya bahaya berbicara tanpa ilmu, suatu ucapan yang tidak dibangun di atas ilmu, apalagi berceramah. Tidak ada wala ilmunya sama sekali, ceritanya dongeng dari awal sampai akhir isinya dongeng. Ketika ditanya sama jamaahnya, gimana ustadznya? Tahu apa kata jamaahnya? Ustadznya lucu. Loh, orang datang ke majelis ilmu itu bukan lihat lucunya, tapi untuk mengingat akhirat. Lihat Hanzalah, datang teriak Hanzalah itu, nafaqah Hanzalah, munafik Hanzalah ini. Datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, Hanzalah munafik. Ngomong sendiri, saya ini orang munafik katanya. Sabar, kenapa? Kita kalau bersama Nabi SAW, duduk bersama Nabi, seolah-olah surga neraka di depan mata kita. Tapi kalau kita duduk bersama istri dan anak-anak kita, lupa. Kita disibukkan dengan kesenangan-kesenangan dunia bersama istri dan anak-anak kita. Dia mengatakan dirinya munafik. Ya. Padahal beliau belajar bersama siapa? Nabi. Terus gimana dengan kita? Ini PR jemaah. Terlalu banyak kami mendengar yang demikian. Ya. Stop. Berbicara tanpa ilmu, apalagi dalam urusan agama. Anda berbicara tanpa ilmu dalam urusan dunia, sudah dikatakan sebagai seorang pembohong. Bagaimana kalau Anda berbicara tanpa ilmu dalam urusan akhirat? Ada dokter berbicara tanpa ilmu karena mungkin dia tidak tahu. Akhirnya dokter itu dikatakan, oh itu dokter gadungan. Padahal belajar keluarkan uang ratusan juta gitu. Tapi karena salah di dalam menyampaikan sebuah teori, salah dalam menyampaikan sebuah diagnosa, dikatakan dokter apa? Gimana kalau sekarang kita berbicara dalam urusan agama? Gimana? Kalau tadi dia salah memberikan diagnosa, ya, kemudian ternyata pasiennya meninggal dunia, hukumannya masuk penjara malah. Tapi salah dalam memberikan diagnosa kepada umat dalam urusan agama, bukan hanya di orang yang mendapatkan ilmu tersebut dapat masuk neraka, kita pun yang memberikan itu bisa terancam masuk neraka. Nah, ini dia aja. Ya. Stop berbicara tanpa ilmu. Baik, saya tambah lagi 2. Ya. Karena kan tidak ada tanya jawabnya ya. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil, anna ala du'atil khair al-hadar min ta'alum wa minal qauli bila ilmin. Bahwasanya orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, jangan sampai dia memiliki sifat ta'alum. Apa sih ta'alum itu? Sok tahu. Padahal tidak tahu. Ya. Fadzalika min a'dhamil mubiqat. Ketahuilah, sifat sok tahu itu, pura-pura tahu padahal tidak tahu, itu termasuk salah satu kebinasaan yang besar yang membuat orang lain dan kita sendiri itu binasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita dalam sebuah ayat yang sangat masyhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah engkau mengikuti apa yang kau tidak tahu tentang ilmunya.
jangan diikuti. Begitu pula jangan menyampaikan kalau engkau tidak tahu tentang ilmunya. Ya. Karena pepatah Arab mengatakan fakidu syaila yuti. Orang nggak punya sesuatu itu tidak bisa memberi. Ya. Antum tidak punya ilmu, antum tidak akan bisa memberi ilmu pada orang. Kalau antum memaksa diri antum untuk memberi, padahal antum tidak memiliki sesuatu tersebut, selain antum zalim kepada orang, antum menzalimi diri antum sendiri. Orang nggak punya sesuatu tidak bisa memberi, pasti dia meminta. Makanya Allah katakan jangan ikuti apa yang kita tidak tahu ilmunya. Kadang kita ngikutin Google saja bisa salah jalan, betul nggak? Sing cedak disuruh kita sing jauh. Dan yang lebih parahnya kita tetap aja ngikuti Google itu. Sudah tahu dia salah, tetap aja kita ngikuti Google itu. Iya. Maka dilarang kita jamaah sekalian, tidak boleh. Ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi istijabatan wa ahrasuhum imtithalan li taati rabbi. Nabi itu adalah orang yang paling cepat melakukan apa-apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Tapi coba dalam urusan agama, ketika Nabi tidak tahu, Nabi diam. Mana contohnya? Hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada beliau tentang kapan hari kiamat, apa jawaban beliau? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas. Orang yang bertanya harusnya lebih tahu daripada yang ditanya. Itu jawaban diplomatis. Maksudnya apa? Saya tidak tahu. Kenapa engkau bertanya kepadaku dalam perkara yang aku tidak tahu? Harusnya engkau yang membawakan wahyu ini kepadaku lebih tahu daripada kepada orang yang disampaikan wahyu. Kalau engkau saja tidak tahu, yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang menerima wahyu langsung dari Allah Ta'ala tidak tahu, bagaimana dengan saya? Itu loh maksudnya. Paham tidak jemaah? Nabi mengatakan demikian. Ketika terjadi fitnah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berzina, apakah Nabi langsung merespon? Nabi tidak tahu kebenarannya. Sampai turun wahyu barulah Nabi tahu tentang kebenarannya. Nabi diam. Makanya sebuah ungkapan pernah mengatakan nisful ilmi kulla adri. Setengah dari ilmu itu katakan saya tidak. Tapi katakan saya tidak tahu itu jangan dipakai pas ujian. Karena ada mahasiswa kadang-kadang ditanya, sebutkan ini, la adri nisful ilmi gitu. Itu bukan jawaban jamaah. Bukan. Sebagian mahasiswa tuh begitu. Iya. Uzkur anwa'ut thahara, karena dia tidak tahu, tidak belajar, dijawab la adri nisful ilmi, setengah ilmu itu saya katakan tidak tahu. Ya beda. Ini bukan majal iftah namanya, bukan majal dalam kita berfatwa, tapi majalnya kita belajar. Ya, kalau majal berfatwa baru mengatakan tidak tahu. Harus antum bedakan ya, belajar masa ketika belajar sama memberikan fatwa itu beda, tidak bisa disamakan. Ya, seperti kisah ya Syekh Amin As-Singkiti rahimahullah. Beliau ketika beliau menjadi seorang dosen di Universitas Islam Madinah, beliau diberikan jadwal mengawasi mahasiswa sedang ujian. Akhirnya mahasiswanya tanya, ya Syekh, ini soal. Ya, mal jawab. Ya soal ustalis. Apa jawaban dari pertanyaan nomor 3 katanya? Dijawab sama Syekh. Gini. Ini lagi ujian loh, ditanya syekhnya, dijawab sama syekhnya. Jadi mahasiswa catat aja jawabannya gitu kan. Ya. Sampailah ke kantor, ditanya sama syekh yang lain, ya Syekh, saya dengar kabar antum memberikan jawaban kepada mahasiswa, apa benar? Iya. Saya teringat sabda Nabi SAW. Ya, man su'ila an syai'in fakatamahu fa'aljamallahu yaumal qiyamati iljaman minan nar. Orang yang ditanya suatu urusan agama, dia tahu itu jawabannya, tapi dia tidak mau menyampaikan jawaban tersebut, dia sembunyikan ilmunya itu, maka akan diberikan tali kekangan di hari kiamat. Saya tidak mau. Akhirnya saya jawab pertanyaan mahasiswa itu.
Tapi antum jadi guru jangan gitu juga ya. Jangan. Ya. Akhirnya setelah dijawab demikian sama syekhnya, syekh yang lainnya diam. Ini yang berbicara syekh besar, Syekh Muhammad Amin As-Singkiti, wibawanya luar biasa. Ya sudah syekh. Akhirnya beliau itu udah dikasih ngawas lagi sudah. Subhanallah. Ya jamaah. Jadi katakan kita tidak tahu kalau memang dalam masalah itu kita memberikan fatwa. Kalau memang antum sudah tahu ilmunya, ngerti, ya sudah antum jawab. Contoh misalkan ditanya sama anaknya, ya ada berapa rukun Islam? Ayah tidak tahu. Padahal rukun Islam jelas sudah tahu. Ya. Kenapa nggak dijawab? Ditanya sama istrinya, kenapa nggak dijawab? Oh hati-hati berfatwa tanpa ilmu. Gak boleh kalau gitu. Kalau antum sudah ngerti, paham, yakin dengan jawabannya dan sesuai dengan Al-Quran, antum jawab. Tapi masalahnya kalau antum masih mutaraddid ya bainal khata' was shawab, antara benar atau salah, ya sudah antum pilih di tengah-tengah, jangan berfatwa ya. Tapi itu bukan majalnya kita. Fatwa itu tempatnya para ulama. Ya mereka yang paham akan ilmu demikian. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kami. Wal ilmu indallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.